Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Apa kabarnya kelas 8 hari ini? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan kedua atau sesi kedua ini ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, Bapak ucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk mengambil video pada sesi kedua ini. Untuk materi kita hari ini adalah membahas tentang tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Materi pokoknya adalah menghargai dan menghayati agama di Indonesia. Baiklah, langsung saja Bapak ke materi mengenai menghargai dan menghayati agama yang dianut di Indonesia. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut adalah sikap religius yang melibatkan kepatuhan dalam menjalankan ibadah menurut nilai luhur dan dalam kehidupan sehari-hari serta toleransi terhadap agama lain. Nah, di sini ingin Bapak jelaskan ada berapa agama yang kalian ketahui? Ada berapa agama di Indonesia? Ada. Nah, yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Hindu, yang keempat Buddha, yang kelima ada yang kurang? Jadi ada berapa agama di Indonesia? Yang pertama Islam. Islam ini adalah agama paling besar yang dianut di Indonesia atau disebut dengan mayoritas agama terbesar di Indonesia. Kurang lebih ada 80% penganut agama Islam dari Nusantara kita, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua ada Kristen. Kristen ini salah satu juga sebagai penganut Kristen paling banyak di Indonesia, kurang lebih ada di 70%. Dan sisanya itu adalah dari Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain. Ada pertanyaan? Silahkan. Atau lanjut dulu materinya. Kita lanjut dulu materi, nanti kita sesi tanya jawab ya. Ini merupakan perwujudan keimanan dan ketaatan dalam rasa syukur terhadap keragaman guna mencintai harmoni sosial. Jadi walaupun di Indonesia ini berbagai macam agama, kita harus kumpul. Itu masuk ke dalam yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda-beda apa? Agama yang pasti. Yang kedua suku, lalu ras, budaya. Yang terakhir ada lagi orang. Ada lagi? Tidak ada ya. Nah, setiap agama yang ada di Indonesia ini kita tidak boleh yang namanya menghina ataupun menjudge agama yang ada di Indonesia, karena setiap agama itu memiliki apa? Perbedaan cara beribadahnya, cara selain cara beribadahnya apalagi? Kebiasaannya dan lain sebagainya. Di sini ada implementasi ajaran, menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang dianut oleh agama yang ia jalani. Jadi kita ini, setiap individu yang tinggal di Indonesia memiliki yang namanya hak asasi manusia. Hak asasi manusia di sini adalah setiap orang berhak memilih agama yang diinginkan. Tidak ada yang namanya agama turunan. Contoh, kamu terlahir dari orang tua Islam. Apakah kamu mengikuti orang tuamu untuk Islam? Iya. Iya atau tidak? Iya. Bisa tidak, bisa iya, bisa tidak. Tetapi kita pun harus cermat dalam memilih agama. Dalam hal apa? Agama mana yang menurut kalian dalam hati kalian itu adalah agama yang paling benar?
Jadi tidak ada paksaan. Selain dalam memilih agama, contoh lain dalam kehidupan sosial, misalkan kalian sudah usia lanjut atau sudah 18 tahun ke atas, di mana di situ kalian memilih calon pemimpin lewat yang namanya pemilu. Nah di situ kalian baru saja memilih, yang pastinya kalian masih awam, tidak tahu apa-apa, pastinya masih ada bahasa dari orang tua kalian, yaitu pilih nomor satu saja sesuai dengan pilihan orang tua kalian. Apakah kalian harus mengikuti? Tidak, karena kalian punya hak di situ. Hak untuk apa? Memilih. Apa? Siapa yang cocok pemimpin nanti yang akan datang. Bapak beri waktu 2 menit, silakan yang ingin bertanya. Dipersilakan. Ya, Lutfi. Pada tahun berapa Islam masuk ke Indonesia? Pada tahun berapa Islam masuk ke Indonesia? Tepuk tangan dulu untuk Lutfi. Bagus, pada tahun berapakah Islam masuk ke Indonesia? Islam itu masuk ke Indonesia, tepatnya di Nusantara, karena pada zaman itu belum ada Indonesia, masih Nusantara. Itu pada abad ke-7 Masehi, yaitu sekitar 31 Hijriah atau 651 Masehi. Paham Lutfi? Selanjutnya, Abi, agama apa yang dianut pada zaman kerajaan Majapahit? Agama apa yang dianut pada zaman kerajaan Majapahit? Banyak bagus. Agama apa yang dianut pada zaman kerajaan Majapahit? Agama yang dianut adalah agama Hindu dan Buddha. Pada zaman itu yang dianut adalah agama Hindu dan Buddha. Paham? Selanjutnya, Hafiz. Sebelum adanya Hindu dan Buddha, agama apa yang dianut oleh orang-orang di Indonesia? Sebelum adanya agama Hindu dan Buddha, agama apa yang dianut oleh orang-orang di Indonesia pada saat itu? Bagus, sudah dikatakan. Pada saat itu mereka menganut ajaran animisme atau memuja roh-roh nenek moyang. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau itu Bapak yang memberikan pertanyaan. Siapa yang bisa jawab, nanti Bapak akan memberikan propos dan penilaian langsung terhadap kalian. Dari yang Bapak sampaikan tadi, penjelasan tentang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu atau Katolik adalah agama yang di Indonesia. Apa dampak negatif dari keberagaman agama yang ada di Indonesia? Silakan, Bapak beri waktu 2 menit. Apa dampak negatif adanya keberagaman agama di Indonesia? Habis? Perselisihan antara agama, perbedaan cara mereka beribadah, ya, dan yang mereka percaya. Boleh utang kembali. Dari mulai 90 ada lagi, silakan. Dari pertanyaan yang sama. Yang perempuan dipersilakan. Tidak ada. Demikianlah, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin hanya itu yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah kalian sempatkan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan